Kota Malang yang biasanya tenang dengan udara sejuk dan aroma teh khasnya, tiba-tiba diguncang berita mengejutkan. Joko Mulyono, pemilik kedai teh legendaris Teh Pahit, ditemukan tewas di dalam kedainya pada suatu pagi yang mendung. Tubuhnya terbaring tak bernyawa di balik meja kayu tua, sementara cangkir teh yang masih hangat tergeletak di dekatnya. Aroma teh melati yang biasanya menyelimuti ruangan itu kini bercampur dengan aroma kematian yang menusuk. Polisi setempat segera tiba di lokasi kejadian. Namun, setelah beberapa hari penyelidikan, mereka hanya berhasil menemukan sedikit petunjuk. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada barang yang hilang, bahkan pintu kedai pun terkunci dari dalam. Semua tampak seperti sebuah kasus bunuh diri, kecuali satu hal, teh yang diminum Joko adalah racikan spesial, yang hanya disajikan untuk tamu tertentu. Racikan itu tidak pernah ia konsumsi sendiri. Berita kematian Joko Mulyono dengan cepat menjadi sorotan media lokal dan nasional, termasuk Harian Nasional Pendulum. Parikesit Reksobumi, wartawan investigasi muda yang dikenal atas ketajaman nalurinya, langsung mencium sesuatu yang tidak beres dari kematian Joko Mulyono. Dari pengalamannya selama bertahun-tahun meliput kasus kriminal, ia tahu detail-detail kecil yang seringkali terabaikan oleh penyidik kepolisian. Ketika membaca laporan polisi tentang kemungkinan bunuh diri, alisnya terangkat skeptis. Tidak mungkin, gumamnya. Sementara itu, di markas besar kepolisian daerah, Polda Jatim, Komisaris Hendro Santoso sedang mempertimbangkan langkah berikutnya. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ia memiliki potensi merusak reputasi kepolisian jika tidak segera diselesaikan. Ia mengambil keputusan yang sudah lama dipertimbangkan, memanggil profiler andalan markas besar kepolisian di Jakarta, Indrabayu Fardana. Indrabayu atau yang lebih dikenal dengan julukan Beruang Gila di kalangan koleganya, adalah sosok yang kontroversial namun brilian. Di usia 35 tahun, ia telah membantu kepolisian mengungkap ratusan kasus yang dianggap mustahil. Kemampuan deduksi kilat dan analisis psikologisnya membuat banyak orang takjub, meskipun metode kerjanya yang nyentrik seringkali menimbulkan gesekan dengan birokrasi kepolisian. Sesampai di lobi Polda Jatim, Indrabayu langsung diundang Komisaris Hendro ke ruangan kerjanya. Kasus ini harus selesai, Indra. Kami butuh bantuanmu, sehingga kami meminta izin Kapolri untuk memanfaatkan kemampuanmu, ujar Direktur Kejahatan Berat itu dengan nada tegas. Indrabayu hanya mengangguk singkat. Sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia sudah mulai memproses informasi yang diberikan. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata pelan, "Setiap kejahatan meninggalkan jejak. Aku hanya perlu menemukan pola di baliknya." Sementara di tempat lain, Parikesit sedang menyelidiki kasus tersebut dengan caranya sendiri. Ia mengunjungi kedai Teh Pahit yang sudah ditutup sementara, berbicara dengan para tetangga, dan mengumpulkan cerita-cerita tentang Joko Mulyono. Salah satu informasi yang menarik perhatiannya adalah fakta bahwa Joko sering menerima tamu-tamu misterius di malam hari. Beberapa warga bahkan mengaku melihat kendaraan mewah parkir di depan kedai pada jam-jam aneh. Parikesit juga menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalam laporan otopsi. Meskipun racun yang digunakan membunuh belum teridentifikasi, dokter forensik mencatat adanya residu aneh di cangkir teh yang digunakan korban. Residu itu tidak cocok dengan bahan-bahan teh yang biasa digunakan di kedai tersebut. Saat Parikesit sedang merenungkan temuannya di kantor redaksi Pendulum, teleponnya berdering. Di layar tertera nama yang cukup dikenalnya, Indrabayu Fardana. "Bro, aku dipinjam Polda Jatim untuk kasus Teh Pahit Joko Mulyono. Apa sampean tahu tentang kasus Teh Pahit itu?" tanya Indrabayu tanpa basa-basi. Parikesit tersenyum tipis. "Selamat datang di Jawa Timur, bro. Kasus itu aku punya data cukup banyak.
Aku yakin Dikau akan tertarik dengan apa yang aku temukan. Dengan kesepakatan singkat, keduanya memutuskan bertemu di lokasi kejadian. Indrabayu ingin melihat tempat kejadian perkara dengan mata kepala sendiri, sementara Parikesit yakin informasi yang dimiliki dapat membantu profiler kenalan lamanya itu dalam mengurai benang kusut kasus ini. Mereka tidak berpikir, pertemuan kembali ini akan menjadi awal kolaborasi yang tidak terduga, di mana bakat analitis Indrabayu dan insting investigatif Parikesit akan saling melengkapi. Namun, mereka juga tidak menyadari bahwa kasus teh pahit jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Ada rahasia yang tersembunyi di balik secangkir teh, dan kebenaran itu bisa mengubah segalanya. Di sudut ruangan kedai teh pahit, debu-debu halus mulai menutupi jejak-jejak yang tersisa. Namun, bagi Indrabayu dan Parikesit, setiap partikel debu itu adalah potongan puzzle yang menunggu untuk dirangkai. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, udara di sekitar kedai teh pahit terasa dingin dan sunyi. Lampu jalan yang redup memberikan kesan suram pada bangunan kayu tua, yang kini terlihat seperti saksi bisu tragedi mengerikan. Indrabayu melangkah masuk ke dalam kedai, dengan langkah pelan namun penuh tujuan. Di belakangnya, Parikesit mengikuti dengan buku catatan kecil di tangan, siap mencatat setiap detail penting. Indrabayu tidak langsung menuju meja tempat Joko Mulyono ditemukan tewas. Sebaliknya, berdiri diam di pintu masuk, membiarkan matanya menyerap setiap sudut ruangan. Sorot matanya yang tajam menyapu rak teh yang tertata rapi, kursi-kursi kayu yang sedikit berdebu, hingga lampu gantung tua yang tampak rapuh. Ia membuka sarung tangan kulit hitamnya, mulai menyentuh beberapa permukaan dengan ujung jarinya, merasakan tekstur dan suhu benda-benda tersebut. Kau tidak perlu repot-repot mencari sidik jari, kata Parikesit, mencoba memecah keheningan. Polisi sudah memeriksa semuanya. Indrabayu hanya mendengus pelan tanpa menoleh. Sidik jari bukan satu-satunya jejak, balasnya singkat. Aku lebih tertarik pada pola perilaku. Bagaimana korban menjalani hari-harinya, bagaimana orang lain berinteraksi dengannya, dan apa yang membuat malam itu berbeda dari biasanya. Parikesit mengangguk, meski Indrabayu tidak melihatnya. Sikap Parikesit itu, karena ia sudah cukup sering bekerja sama dengan profiler itu pada 3 tahun sebelumnya, sehingga sangat tahu bahwa Indrabayu tidak akan puas dengan informasi yang dimiliki penyidik kepolisian. Pria itu selalu ingin melihat sendiri, merasakan atmosfer TKP, dan menemukan detail-detail yang seringkali luput dari pengamatan orang lain. Setelah beberapa saat berdiam diri, Indrabayu akhirnya melangkah ke arah meja tempat tubuh Joko ditemukan. Meja itu tampak biasa saja, meja kayu tua dengan beberapa goresan halus, yang mungkin disebabkan oleh pemakaian sehari-hari. Namun, ketika menunduk untuk melihat lebih dekat, matanya menyipit. Ada sesuatu yang aneh di sana. Parikesit, panggilnya pelan. Wartawan itu segera mendekat. Ada apa? Indrabayu menunjuk sebuah noda kecil di tepi meja. Noda itu hampir tidak terlihat, tapi bagi mata yang terlatih seperti miliknya, itu adalah petunjuk penting. Ini bukan noda teh, katanya. Lebih mirip residu lilin. Parikesit mengangkat alisnya. Lilin? Untuk apa korban menggunakan lilin di sini?
Indrabayu tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan memandang ke arah jendela yang tertutup tirai tebal. Joko Mulyono bukan orang yang ceroboh, gumamnya. Dia sangat menjaga privasi tamu-tamunya, terutama tamu spesial yang minum racikan teh eksklusif itu. Lilin ini mungkin digunakan untuk menciptakan suasana tertentu, atau mungkin untuk menyembunyikan sesuatu. Parikesit mencatat perkataan itu di buku kecilnya. Menyembunyikan apa? Tanyanya penasaran. Sebelum Indrabayu bisa menjawab, pandangannya beralih ke cangkir teh yang masih ada di atas meja. Polisi telah meninggalkan barang bukti itu di tempat aslinya, karena kedai telah ditutup dan dijaga ketat. Cangkir itu tampak seperti cangkir biasa, tetapi Indrabayu tahu bahwa penampilan bisa menipu. Ia mengambil sapu tangan dari sakunya, dengan hati-hati memegang cangkir itu. Matanya memperhatikan setiap detail, bentuknya, ukiran kecil di tepi cangkir, bahkan sedikit retakan halus di bagian dasarnya. Ketika memiringkan cangkir, sinar lampu memantul pada sesuatu di dalamnya. "Aku butuh senter," katanya tiba-tiba. Parikesit segera mengeluarkan senter dari tasnya dan menyerahkannya. Dengan cahaya yang lebih terang, Indrabayu menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum tipis. Di bagian dalam cangkir, ada bekas goresan halus yang tampak seperti simbol aneh. Simbol itu terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, tetapi cukup jelas jika diperhatikan dengan seksama. "Inilah yang mereka lewatkan," kata Indrabayu pelan. "Apa artinya?" tanya Parikesit. Indrabayu menggeleng. "Belum tahu. Tapi ini bukan goresan acak. Seseorang sengaja membuatnya, mungkin sebagai pesan atau kode." Parikesit mengambil foto simbol itu dengan kamera ponselnya. "Aku akan mencoba mencari tahu maknanya," katanya. Indrabayu mengangguk, lalu melanjutkan inspeksinya. Ia berjalan ke arah dapur kecil di belakang kedai, tempat Joko biasa meracik tehnya. Rak-rak di dapur dipenuhi dengan toples-toples berisi daun teh, rempah-rempah, dan bahan-bahan lainnya. Semuanya tampak rapi, kecuali satu hal, sebuah toples kecil yang tergeletak di lantai dengan tutup terbuka. "Tidak ada yang menyentuh ini sejak kejadian," gumam Indrabayu sambil berjongkok untuk memeriksa toples itu. Parikesit ikut berlutut di sampingnya. "Apa isinya?" Indrabayu membuka sapu tangannya, dengan hati-hati menuangkan sedikit isi toples ke telapak tangannya. Butiran halus berwarna coklat keemasan jatuh ke tangannya. "Ini bukan teh biasa," katanya. "Ini campuran herbal yang sangat langka. Harganya mahal, dan hanya digunakan untuk racikan teh eksklusif. Mungkin itulah racun yang digunakan untuk membunuh Joko," kata Parikesit. "Bisa jadi," balas Indrabayu. "Tapi kenapa racunnya dibiarkan begitu saja di sini? Apakah pelaku ceroboh, atau justru ini bagian dari rencana?" Parikesit mengernyit. "Maksudmu, ini sengaja ditinggalkan sebagai jejak palsu?" Indrabayu berdiri dan menepuk debu dari celananya. "Itu salah satu kemungkinan. Pelaku ingin kita fokus pada racun ini, sementara sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya." Saat mereka keluar dari kedai, angin malam berhembus pelan, membawa aroma teh yang samar-samar. Parikesit menoleh ke arah Indrabayu. "Jadi, apa langkah berikutnya?" Indrabayu memasukkan tangan ke saku jaketnya dan menatap ke kejauhan. "Kita perlu tahu siapa saja tamu-tamu spesial Joko Mulyono. Racikan teh itu tidak diberikan sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmatinya. Dan aku yakin, salah satu dari mereka adalah pelaku." Parikesit mengangguk. "Aku sudah punya beberapa nama.
Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Indrabayu menatapnya dengan sorot mata tajam. Hati-hati. Kita sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat cerdas. Orang ini tidak hanya membunuh Joko, tapi juga meninggalkan jejak-jejak yang membingungkan. Dia ingin kita salah arah. Parikesit tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus lebih pintar darinya. Indrabayu tidak menjawab. Ia hanya melangkah menuju Jeep Wrangler hijau army kesayangannya, meninggalkan Parikesit yang masih memikirkan simbol aneh di cangkir teh. Di kejauhan, sepasang mata mengamati mereka dari balik bayangan. Mata itu penuh dengan kecurigaan dan kebencian. Matahari pagi mulai menyelinap di antara pepohonan, menyelimuti kota Malang dengan cahaya lembut yang kontras, dengan suasana suram yang menyelimuti kasus teh pahit. Di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari lokasi kejadian, Indrabayu dan Parikesit duduk berhadapan di meja kayu sederhana. Di depan mereka, secangkir kopi hitam panas masih mengepulkan uap, sementara selembar kertas penuh coretan tergeletak di tengah meja. Jadi, siapa saja tamu-tamu spesial Joko Mulyono? Tanya Indrabayu tanpa basa-basi, matanya tertuju pada daftar nama yang dibawa Parikesit. Parikesit membuka buku catatannya dan mulai menjelaskan. Dari informasi yang kudapat, ada 5 orang yang sering menerima racikan teh eksklusif itu. Pertama, Raden Arya Wibowo, seorang pengusaha properti ternama yang dikenal karena gaya hidupnya yang glamor. Dia adalah pelanggan tetap teh pahit selama bertahun-tahun. Indrabayu mengangguk pelan. Seorang pengusaha kaya biasanya punya banyak musuh. Tapi kenapa ia memilih teh eksklusif ini? Apakah hanya soal status? Entahlah, jawab Parikesit. Yang kedua Nyonya Lestari Dewanti, seorang sosialita yang juga pemilik galeri seni modern di pusat kota. Kabarnya, dia sangat dekat dengan Joko dan sering datang ke kedai pada malam hari. Hubungan pribadi bisa menjadi motif, gumam Indrabayu, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Siapa lagi? Ketiga, ada Bambang Suryanto, seorang politisi lokal yang sedang naik daun. Dia sering menggunakan kedai teh pahit sebagai tempat pertemuan rahasia dengan kolega-koleganya. Indrabayu tersenyum tipis. Politisi dan rahasia. Kombinasi yang selalu menarik. Lanjutkan. Keempat, Aditya Pratama, seorang kolektor barang antik yang memiliki reputasi buruk di kalangan pedagang lokal. Kabarnya, dia pernah berselisih dengan Joko tentang harga beberapa barang langka yang ingin dibeli Joko untuk melengkapi koleksi tehnya. Indrabayu menatap Parikesit dengan sorot mata tajam. Konflik finansial bisa menjadi alasan kuat untuk pembunuhan. Dan yang kelima, terakhir, Sri Hartati, seorang herbalis senior yang tinggal di pinggiran kota. Dia adalah penyedia bahan-bahan herbal langka yang digunakan Joko untuk racikan teh eksklusifnya. Hubungan mereka tampak profesional, tapi aku belum bisa memastikan apakah ada ketegangan di antara mereka. Indrabayu diam sejenak, memproses semua informasi yang diberikan. Menarik, katanya akhirnya. Kelima orang ini memiliki hubungan yang berbeda dengan korban, dan setiap hubungan itu bisa menjadi pintu masuk untuk memahami motif pembunuhan. Parikesit menyesap kopinya. Aku sudah menghubungi beberapa sumber untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka. Tapi aku yakin kita perlu bicara langsung dengan mereka. Indrabayu mengangguk. Mulailah dari yang paling mencurigakan. Menurutmu, siapa yang harus kita datangi pertama? Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan mengunjungi Raden Arya Wibowo terlebih dahulu.
Pengusaha itu tinggal di sebuah villa mewah di lereng Gunung Arjuno, dikelilingi hutan pinus yang asri. Ketika mereka tiba, seorang pelayan membawa mereka ke ruang tamu yang megah, di mana Raden Arya duduk di kursi kulit besar dengan segelas anggur merah di tangannya. "Ah, wartawan dan profiler kepolisian," katanya dengan nada santai, meskipun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. "Apa yang bisa saya bantu?" Indrabayu tidak membuang waktu. "Kami ingin tahu hubungan Anda dengan Joko Mulyono." Raden Arya tersenyum tipis. "Joko adalah teman lama. Kami sering berbincang tentang bisnis dan kehidupan. Dia membuat teh yang luar biasa, dan aku selalu menikmati waktuku di kedainya. Apakah Anda memiliki konflik dengannya?" tanya Parikesit. Pria itu tertawa kecil. "Konflik? Tidak sama sekali. Joko adalah orang yang damai. Kami tidak pernah berselisih." Indrabayu mengamati bahasa tubuh Raden Arya dengan cermat. Meskipun Raden Arya tampak tenang, ada sesuatu dalam cara dia memegang gelas anggurnya yang terlihat sedikit kaku. "Kapan terakhir kali Anda bertemu dengannya?" "Minggu lalu," jawab Raden Arya tanpa ragu. "Kami berbicara tentang rencana ekspansi bisnis tehnya. Aku tertarik untuk berinvestasi." Indrabayu mengangguk, lalu mengeluarkan foto simbol aneh dari cangkir teh. "Apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya?" Raden Arya memperhatikan foto itu sejenak, lalu menggeleng. "Tidak." "Apa artinya?" "Hanya sebuah pertanyaan," balas Indrabayu, menyimpan fotonya kembali. Setelah meninggalkan villa Raden Arya, Parikesit berbalik ke arah Indrabayu. "Apa pendapatmu?" "Pria itu terlalu sempurna," kata Indrabayu pelan. "Dia terlalu lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terlalu terlatih untuk tidak memberikan kesan mencurigakan." Parikesit mengangguk. "Kita perlu memeriksa rekam jejaknya lebih dalam." Selanjutnya, mereka menuju galeri seni milik Nyonya Lestari Dewanti. Galeri itu dipenuhi dengan lukisan-lukisan abstrak dan patung modern yang tampak mahal. Nyonya Lestari sendiri adalah wanita parubaya yang elegan, dengan riasan minimalis dan gaun sutra yang indah. "Kematian Joko adalah tragedi," katanya dengan suara bergetar. "Dia adalah teman baikku." "Seberapa dekat Anda dengannya?" tanya Parikesit. Lestari tersenyum sedih. "Kami sering berdiskusi tentang seni dan budaya. Dia memiliki pandangan yang unik tentang kehidupan, dan tehnya selalu membantu kami merilekskan pikiran." Indrabayu memperhatikan ekspresi wajahnya. "Apakah Anda memiliki masalah dengannya?" "Tidak pernah," jawabnya cepat. "Kami tidak pernah berselisih." Namun, ketika ditanya tentang simbol aneh di cangkir teh, Lestari tampak terkejut. Aku pernah melihat simbol seperti itu sebelumnya," katanya ragu-ragu. "Di salah satu koleksi seniku. Itu adalah simbol kuno yang melambangkan pengkhianatan." Indrabayu dan Parikesit saling bertukar pandang. Ini adalah petunjuk penting. Setelah meninggalkan galeri, Indrabayu berkata pelan, "Simbol itu bukan kebetulan. Pelaku ingin kita tahu sesuatu." Parikesit mengangguk. "Dan sepertinya, kita semakin dekat dengan jawaban." Langit sore mulai berubah menjadi jingga ketika Indrabayu dan Parikesit meninggalkan galeri seni Nyonya Lestari Dewanti. Udara segar khas pegunungan Malang menyelimuti mereka, namun suasana hati keduanya tetap tegang. Petunjuk tentang simbol pengkhianatan yang ditemukan di cangkir teh korban telah membuka pintu baru dalam kasus ini, pintu yang mungkin mengarah pada rahasia gelap
di balik hubungan Joko Mulyono dengan tamu-tamunya. Parikesit menatap Indrabayu dengan ekspresi serius. Jadi, pelaku ingin kita tahu bahwa ada pengkhianatan di sini? Indrabayu tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, matanya terfokus pada jalanan yang mulai sepi. Simbol itu bukan hanya pesan, katanya akhirnya. Ini adalah tantangan. Pelaku ingin kita memahami motifnya tanpa memberikan jawaban secara langsung. Tapi kenapa? Tanya Parikesit. Kenapa pelaku tidak langsung menyembunyikan semua jejak? Indrabayu tersenyum tipis. Karena dia ingin kita merasa seperti sedang memecahkan teka-teki. Dia ingin kita tahu bahwa dia lebih pintar daripada kita. Parikesit menghela napas. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Indrabayu berhenti sejenak, lalu menatap rekannya dengan sorot mata tajam. Kita perlu bertemu Bambang Suryanto, politisi lokal itu. Ada sesuatu tentang pertemuan rahasia di kedai teh pahit yang membuatku penasaran. Bambang Suryanto tinggal di sebuah rumah besar yang terletak di kompleks perumahan elit di pusat kota. Rumah itu tampak megah dengan pagar besi tinggi dan keamanan ketat. Ketika Indrabayu dan Parikesit tiba, mereka disambut seorang pria paruhbaya yang tampak waspada. "Bapak Bambang sedang rapat," kata pria itu dengan nada dingin. "Beliau tidak bisa diganggu." Indrabayu menyeringai. "Katakan padanya, kami dari Polda Jatim. Ini penting." Setelah beberapa saat, mereka akhirnya diizinkan masuk. Bambang Suryanto, seorang pria berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih, menyambut mereka di ruang kerja yang dipenuhi buku-buku hukum dan foto-foto dirinya bersama pejabat tinggi. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada formal. Indrabayu langsung ke inti masalah. "Kami ingin tahu tentang pertemuan Anda dengan Joko Mulyono di kedai teh pahit." Bambang tampak terkejut, tapi ia segera menguasai diri. "Itu urusan pribadi. Kami hanya berdiskusi tentang proyek-proyek komunitas." Parikesit menyela. "Proyek komunitas? Di tengah malam?" Bambang tersenyum tipis. "Kadang-kadang, waktu malam lebih efektif untuk diskusi serius." Indrabayu mengeluarkan foto simbol aneh dari cangkir teh. "Apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya?" Bambang memperhatikan foto itu sejenak, lalu menggeleng. "Tidak." "Apa artinya itu?" Indrabayu tidak menjawab. Matanya terus mengamati bahasa tubuh Bambang, mencatat setiap gerakan kecil yang mungkin terlewatkan orang lain. Meskipun pria itu tampak tenang, ada sesuatu dalam cara dia mengetukkan jarinya di meja yang menunjukkan ketegangan. "Terima kasih atas waktunya," kata Indrabayu akhirnya, lalu berdiri. Setelah meninggalkan rumah Bambang, Parikesit berkomentar, dia terlihat gugup. Indrabayu mengangguk. "Ya, tapi kita belum punya cukup bukti untuk menuduhnya. Kita perlu mencari lebih banyak informasi tentang proyek-proyek yang dia bicarakan." Malam semakin larut ketika mereka tiba di rumah Aditya Pratama, kolektor barang antik yang memiliki reputasi buruk. Rumah itu tampak tua dan penuh dengan barang-barang unik, patung-patung kuno, lukisan-lukisan tua, dan artefak-artefak yang tampak mahal. Aditya sendiri adalah pria berusia 40-an tahun, dengan penampilan yang agak berantakan, rambut panjang yang diikat ekor kuda, dan pakaian santai yang terlihat seperti belum dicuci selama berhari-hari. "Jadi, Anda ingin tahu tentang aku dan Joko?" tanyanya dengan nada sinis. Indrabayu mengangguk. "Ada kabar Anda pernah berselisih dengannya tentang harga barang antik." Aditya tertawa keras. "Memang benar.
Dia ingin membeli beberapa barang koleksiku dengan harga murah. Aku tidak mau menjualnya. Apakah itu membuatmu marah? Tanya Parikesit. Aditya menyeringai. Tentu saja. Tapi aku tidak akan membunuhnya hanya karena itu. Indrabayu mengeluarkan foto simbol aneh lagi. Apa Anda tahu arti simbol ini? Aditya memperhatikan foto itu dengan seksama, lalu matanya melebar. Ini simbol dari salah satu artefak koleksiku. Itu adalah lambang pengkhianatan dari zaman kerajaan kuno. Indrabayu dan Parikesit saling bertukar pandang. Ini adalah petunjuk kedua yang menghubungkan simbol itu dengan konsep pengkhianatan. Bagaimana Joko bisa tahu tentang simbol ini? Tanya Indrabayu. Aditya menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku pernah menunjukkannya kepada Joko beberapa bulan lalu. Dia sangat tertarik dengan sejarahnya. Setelah meninggalkan rumah Aditya, Parikesit berkata, sepertinya kita semakin dekat dengan jawaban. Indrabayu mengangguk. Ya. Tapi kita masih harus bertemu satu orang lagi. Pagi berikutnya, mereka menuju pinggiran kota untuk bertemu Sri Hartati, herbalis senior yang menjadi penyedia bahan-bahan herbal untuk racikan teh eksklusif Joko. Rumahnya sebuah bangunan tradisional Jawa yang dikelilingi taman penuh tanaman obat. Sri Hartati sendiri seorang wanita tua yang lembut, dengan rambut putih dan senyum hangat. Joko adalah teman baikku, katanya dengan suara lembut. Aku tidak percaya dia sudah tiada. Indrabayu memperhatikan ekspresi wajahnya. Apakah Anda memiliki masalah dengannya? Sri menggeleng. Tidak sama sekali. Hubungan kami selalu profesional. Namun, ketika ditanya tentang simbol aneh, Sri tampak terkejut. Simbol itu adalah lambang pengkhianatan dari zaman kuno. Aku pernah menunjukkannya kepada Joko beberapa tahun lalu. Dia sangat tertarik dengan maknanya. Indrabayu tersenyum tipis. Jadi, semua tamu spesial Joko tahu tentang simbol ini. Sri mengangguk. Ya. Tapi aku tidak tahu siapa yang menggunakan simbol itu untuk tujuan jahat. Setelah meninggalkan rumah Sri, Indrabayu berkata pelan, pelaku adalah salah satu dari mereka. Dan dia ingin kita tahu bahwa pembunuhan ini adalah balas dendam atas pengkhianatan. Parikesit mengangguk. Tapi siapa? Indrabayu menatap ke kejauhan. Kita butuh satu bukti terakhir. Langit mendung menyelimuti kota Malang ketika Indrabayu dan Parikesit kembali ke kedai teh pahit. Mereka tidak datang untuk mencari barang bukti baru, melainkan untuk merenungkan semua informasi yang mereka kumpulkan selama ini. Di dalam ruangan yang masih dipenuhi aroma teh basi, Indrabayu duduk di kursi kayu tua tempat Joko Mulyono ditemukan tewas. Matanya terpejam, seolah-olah sedang berusaha merekonstruksi peristiwa malam itu di dalam benaknya. Parikesit berdiri di dekat jendela, memandang keluar sambil membolak-balik catatan di buku kecilnya. Jadi, kita punya 5 orang dengan motif berbeda-beda, katanya pelan. Raden Arya Wibowo, Nyonya Lestari Dewanti, Bambang Suryanto, Aditya Pratama, dan Sri Hartati. Semua tamu spesial Joko tahu tentang simbol pengkhianatan itu. Indrabayu membuka matanya. Ya, tapi hanya satu dari mereka yang memiliki alasan kuat untuk membunuh. Parikesit menoleh ke arahnya. Kau sudah punya teori? Indrabayu bangkit dari kursinya dan mulai berjalan mengelilingi ruangan. Setiap orang memiliki rahasia. Rahasia itulah yang seringkali menjadi pemicu kejahatan. Kita perlu melihat lebih dalam hubungan mereka dengan korban,
serta bagaimana mereka bereaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Indrabayu mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menganalisis setiap detail. Mari kita lihat. Raden Arya Wibowo tampak sempurna, terlalu sempurna. Dia terlalu lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, seolah-olah sudah mempersiapkan jawaban sebelumnya. Itu bisa berarti dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Parikesit mengangguk. Nyonya Lestari Dewanti juga mencurigakan. Dia langsung mengenali simbol itu tanpa ragu-ragu, seolah-olah sudah lama mengetahuinya. Betul, kata Indrabayu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Ketika kita bertanya tentang hubungannya dengan Joko, dia tampak emosional, terlalu emosional. Apakah itu karena rasa bersalah, atau karena dia benar-benar merasa kehilangan? Parikesit mencatat sesuatu di bukunya. Bagaimana dengan Bambang Suryanto? Dia tampak gugup, tapi kita belum punya cukup bukti untuk menuduhnya. Indrabayu tersenyum tipis. Bambang adalah politisi. Dia terbiasa menyembunyikan perasaannya. Namun, cara dia mengetukkan jarinya di meja menunjukkan dia sedang berusaha menguasai diri. Ada sesuatu yang membuatnya tegang. Lalu, Aditya Pratama? Tanya Parikesit. Aditya adalah kolektor barang antik. Dia memiliki akses ke artefak-artefak kuno, termasuk simbol pengkhianatan itu. Dia juga pernah berselisih dengan Joko tentang harga barang antik. Tapi apakah itu cukup untuk membunuh? Parikesit mengernyit. Dan Sri Hartati? Sri tampak seperti orang yang lembut dan tidak mungkin melakukan kejahatan. Namun, dia adalah herbalis senior yang menyediakan bahan-bahan langka untuk racikan teh eksklusif Joko. Apakah dia tahu bahwa bahan-bahannya digunakan untuk racun? Indrabayu berhenti sejenak, lalu menatap Parikesit dengan sorot mata tajam. Kita harus menggunakan strategi catur. Pelaku ingin kita salah arah, jadi kita harus memprediksi langkahnya. Apa maksudmu? Tanya Parikesit. Kita akan mengundang semua tamu spesial Joko ke kedai ini besok pagi, kata Indrabayu. Kita akan memberitahu mereka bahwa kita sudah menemukan bukti yang mengarah pada pelaku. Tapi kita belum punya bukti. Protes Parikesit. Indrabayu tersenyum tipis. Itu bukan masalah. Pelaku pasti akan panik jika merasa identitasnya terancam. Reaksinya akan memberi kita jawaban yang kita butuhkan. Pagi berikutnya, kedai teh pahit dipenuhi oleh 5 tamu spesial Joko Mulyono. Mereka duduk di kursi-kursi kayu tua, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan kecemasan. Indrabayu berdiri di depan mereka, sementara Parikesit berdiri di sudut ruangan, siap mencatat setiap reaksi. Terima kasih telah datang, kata Indrabayu dengan nada tenang. Kami sudah menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku pembunuhan Joko Mulyono. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Raden Arya tampak tenang, Nyonya Lestari tampak gelisah, Bambang meneguk air putihnya dengan cepat, Aditya menyilangkan tangannya dengan erat, dan Sri hanya menunduk. Bukti apa? Tanya Raden Arya dengan nada santai. Indrabayu tersenyum tipis. Simbol pengkhianatan yang ditemukan di cangkir teh korban. Simbol itu adalah pesan dari pelaku kepada kita. Pesan bahwa pembunuhan ini adalah balas dendam atas pengkhianatan. Semua orang saling bertukar pandang, kecuali satu orang, Nyonya Lestari Dewanti. Tangannya gemetar saat mencoba menyembunyikannya di bawah meja. Indrabayu melangkah mendekat ke arahnya. Nyonya Lestari, Anda tampak sangat terganggu. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Nyonya Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak membunuhnya, katanya dengan suara bergetar. Tapi Anda tahu sesuatu bukan? Tanya Indrabayu. Nyonya Lestari akhirnya menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya.
Aku dan Joko memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Aku mencintainya. Tapi dia mengkhianatiku, dia berencana meninggalkanku. Semua orang di ruangan itu terdiam. Joko sedang bernegosiasi dengan Raden Arya untuk menjual kedai ini, lanjut Nyonya Lestari. Dia tidak memberitahuku. Aku merasa dikhianati, jadi aku mencampurkan racun ke dalam tehnya. Aku tidak bermaksud membunuhnya, hanya ingin memberinya pelajaran. Indrabayu mengangguk pelan. Sayangnya, pelajaran itu berakhir dengan nyawa. Nyonya Lestari menangis terseduh-seduh, sementara yang lain hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian, Indrabayu dan Parikesit duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Kasus teh pahit telah selesai, dan Nyonya Lestari Dewanti telah ditahan atas tuduhan pembunuhan. Kasus ini lebih rumit daripada yang kubayangkan, kata Parikesit sambil menyeruput kopinya. Indrabayu tersenyum tipis. Setiap kejahatan meninggalkan jejak. Kita hanya perlu menemukan pola di baliknya. Parikesit mengangguk. Dan kadang-kadang, pola itu tersembunyi di balik emosi manusia. Indrabayu menatap ke kejauhan, pikirannya sudah mulai merencanakan petualangan berikutnya. Tamat.